Nampak semua, nampak semua. Nampak. Nah, Coba nulis terus. coba. Baca nulis. Kan nanya. Almarhum. Ini dulu tengahnya usia. Udah kirimkan lah screenshot pertanyaan Pertanyaan. listriknya Mbak sini. Ah iya ini udah. Nama lengkapnya siapa kek? Haji Marjali. Usianya berapa kek? Usianya 68 tahun. Pekerjaan kek? Pekerjaannya pensiun dah, enggak. Pensiun, ya? Ya, enggak ada kerja lagi dah. Kita berapa? Pendidikan terakhir kakek apa kek? SMP. SMP. Ya. SMP di mana Kak? Di Kunduku. Kecamatan Dewantara. Jumlah anak kakek berapa? Banyak. 6. Usia anak kakek? Yang pertama, Ya, yang pertama. sekitar 45 ya. Tak, ibu berapa umur? 45 ya? Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kek? Yang kedua 43. Ketiga? Ketiga sekitar 40. Keempat? Keempat sekitar 40, 44 sekitar 30, 30, 30. Kelima kek? 35 lah. 35. Itu tadi yang 4 ya. Ya, kelimanya kek? Kelima sekitar 30. Terakhir yang paling bungsu? Yang paling musuh ya sekitar yang paling musuh itu sekitar 30 ya, dia yang 30 ya. Lebih kurang ada 28 lah. Begitu lah, beda-beda tahun per tahun gitu. Karena kalau yang satu ini ibu ini jualan. Kalau yang abang Wan itu, Pak Wan itu dia ya apa itu kerjanya agen-agen ya, apa dia mohon jualan mohon enggak ya. Kalau yang nomor 4 bidan perawat. Nomor 4. Nomor 4 perawat, nomor 3 perawat, nomor 4 yang dokter, nomor 5 yang bidan, nomor 6 yang di Kalimantan. Semua ada. Ada di Kalimantan. 1 di Kalimantan, 3 di Bandung. Jumlah cucunya berapa kek? Jumlah cucunya 11, meninggal 1, tinggal 10. Usia rata-rata cucunya itu kek? Usia rata-rata yang paling gede udah tamat kuliah. Yang paling gede udah tamat kuliah. Ya. Yang paling bungsu ya masih kelas 1. Ini desanya apa nih kek nama desanya? Nama desanya ini Ukun Gelinggang, Utin Gelinggang, Kecamatan Dewantara. Kecamatan Dewantara. Ya, Utara. Kita masuk ke pertanyaan Kak ya. Ada nggak satu pepatah yang kakek ketahui yang seperti kakek bilang tadi? Pepatah misalnya contohnya duduk bayar, kuda aja itu gitu. Bukan yang itu kayak yang si Temeng. Si Buntung Menti Mengjarau. Ya, Ya, satu contoh si Buntung Menti Mengjarau. Contoh si Buntung Menti Mengjarau. Maknanya apa? Maknanya orang miskin, si miskin dapat harta, begitu dapat harta dipamerkan. Nah, itu maknanya. Memamerkan harta lah, ya gitu. Untuk dipamerkan. Ya, berarti kita tuh dianjurkan untuk ini kayak rendah hati. Ya, gitu. Supaya Angkuh. jangan kayak gitu, jangan angkuh. Kita jangan tapi lagi itu jangan kayak gitu. Kita dasar aja merendahkan diri. Namanya kita orang Islam kan. Maknanya merendahkan diri. Merendahkan diri. Kalau semuntung dan teman Jarau itu bukan merendah diri, membanggakan diri. Ya, Ya boleh kayak gitu. Kita harus
merendahkan diri Iya. dengan teman, dengan keluarga, dengan guru, dengan apa saja, dengan harus kita merendahkan. Contoh, misalnya dengan dosen aja, kalau belum jumpa kita sama dosen itu jangan kita akulah ini yang paling cantik, akulah ini yang paling hebat, akulah ini yang paling disayangi, jangan enggak apa. Bukan namanya. Macam mana? Kalau kita dengan dosen kan harus merendah, ya kan? Satu dapat kita dengan kasih sayang doa itu, walaupun kita enggak waduh kan dapat nilai juga kan. Ya, tapi kalau kita akulah hebat ini, akulah anak orang kaya, aku anak orang hebat, bangga. Itu Si pentung metemang jaro kayak si puntung metemang jaro. Puntung metemang jaro. Kalau sekarang masih dianggap penting pepatah tersebut? Bukan penting lagi. Kamu dalam kuliah aja, kamu kan harus kau pakai itu. Kamu semuanya harus ada dalam hidup kita. Harus memang dipakai. Memang itu harus dijualkan, harus dipakai. Kalau enggak, angkuh kan? Kalau enggak kita pakai itu kan angkuh. Ya. Tapi kalau kita pakai itu ringan. Kita begitu kita mau apa? Janganlah begitu kita bangga-banggakan. Janganlah kita angkuh gitu. Ya. Nah, maka selama-lamanya kita dalam hidup ini harus memakai itu. Dua fakta itu harus pakai. Ini tadi dia bacakan dulu beberapa ya. Tapi beberapa dulu nggak sih? Ya, kalau kau baca dulu ini kan ini aku tanyakan kali. Kayak jadi ini kami mau bacakan beberapa pepatah kan. Nanti kakek menurut kakek mana yang kakek tahu paling tahu. Tadi udah dibaca dua kan? Udah saya jelaskan kan? Itu pun boleh lagi kan? Hah? Itu pun boleh lagi. Boleh. Yang satu lagi tadi kan udah saya jelaskan. Bisa juga itu dipakai juga. Tetap bahasanya pepatah itu tetap pepatah yang dipakai, yang sering dipakai sampai ke kapan saja. Ini patahnya kayak yang pertama ada ineng lage ineng mano. Yang kedua indah haban ba'rupa. Yang ketiga lubur lupaya guda codidu. Inang maksudnya yang dijelas itu kata pepatah. Inang lage ineng mano. Contoh. Kakek ini. Jadi kakek udah umur kakek dah 68 tahun. Ya. Masih kawin sana, kawin sini, kawin. Jadi banyak istri. Ngerti kan? Maka dikatakan kayak gitu. Inang lagi inang mana? Dia banyak istri. Dah. Kalau ke bebeluh paya tadi kek? Ke bebeluh paya, kamu yang berantem, dia yang ribut. Kamu yang yang senang, dia yang iri. Udah. Kira-kira dari siapa pertama kali kakek dengar ribet? Itu dari dasar itu nggak ada dasar. Dari nenek moyang dulu kek? Kalau kata pepatah itu namanya kata pepatah itu nggak ada dasar. Dari keturunan, dari zaman dari kecil kakek itu udah keluar kata-kata pepatah itu. Nah, bagi contoh kita bilang ya pepatah pantun, contoh kayak pantun. Cai ugli tak koh kaya. Tinggal berada tempat liuk kusu. Kemudian naik ke gunung kita potong kayu. Tinggal pangkalnya tempat burung apa balam itu yang kuah-kuah. Nah itu satu contoh. Itu mana? Nggak tahu tuh orangnya. Udah tahu. Ya kan dari zaman-zaman itu kan itu pantun kan. Pepatah tersebut sering digunakan ke dalam keluarga kayak ini atau sudah makin hilang kayak gitu? Enggak boleh, agak hilang itu. Kalau pepatah tadi itu, karena itu pepatah tadi, kalau namanya pepatah memang nggak hilang karena bukan cerita di karang. Memang kalau begitu ada kejadian langsung digunakan. Berarti sesuai konteksnya. Nah, sesuai dengan konteksnya. Contoh udah saya bilang. Kadang-kadang kamu lihat kakek, inang mana? Ya, ini contoh. Tadi kakek kawin sana, ada anak 2. Kawin situ ada anak 3. Ada anak. Nah,
Jadi kata itu kan pasti timbul. Apa itu kakek itu? Istrinya aja kayak ayam. Ya kan? Ya. Gitu juga. Masalah kan. Berarti kayak makna pepatah itu tadi tuh mengajarkan kita apa lah? Iya. Menyuruh kita apa? Iya. Untuk menjauhi apa? Iya, untuk bukan aja, untuk koreksi diri. Ya, untuk koreksi diri. Nah, begitu. Ya, itu dah bilang. Contoh juga yang saya bilang tu, sekian sepuntung monte menjaro. Itu contoh namanya tu koreksi diri. Jangan kamu udah saya bilang tadi kan, baru punya HP itu aja pamer-pamerkan. Ya kan? Ya. Untuk apa? Untuk kita. Untuk diri sendiri gitu. Bukan untuk orang lain. Terus kayak menurut kakek berarti pepatah tuh penting kayak. Iya. Kenapa penting? Karena gini, karena kan kadang-kadang kan kita ngomong ini kalau ngomong secara kontan kan nggak bisa. Dari pepatah kadang bisa Kadang-kadang kita nyindir melalui pepatah. Biar nggak langsung. secara langsung kayak gitu, tapi artinya kok secara langsung kita bilang kayak kan? Iya. Kalau kita ngomong langsung kan nggak mungkin. Jadi kita kadang-kadang kita begitu kita apa? Kadang-kadang kita kamu kan lagi ada acara. Kamu ditampilkan. Begitu ditampilkan, kamu lihat. Untuk membilang itu, menegurkan mereka itu nggak boleh. Jadi kita Menggunakan pepatah. menggunakanlah pepatah itu. Lah. Tapi kan kayak kan ini zaman sekarang kan udah makin maju. Benar. Jadi menurut kakak itu untuk di zaman sekarang ini, walaupun generasi itu udah makin maju, apakah masih penting kan? Betul, jelas. Karena itu namanya pepatah itu sampai kapan saja, sampai kiamat itu, tetapi itu karena itu terbawa dalam kondisi kita. Kalau enggak, kayak mana kita membuat? Walaupun canggih bukan masalah, itu udah canggih. Ini kan untuk tegur, untuk peringatan, untuk kita. Yang canggih masalah sekarang yang canggih cara kerjanya. Ya, coba. Online-nya apa? Cara sabarnya. Contoh ini kan mau gitu. Kamu ada teman yang sombong. Karena kamu yang tahu ngertinya kan. Kau kirim SMS. Janganlah kayak kerbau kebiu payah udah ada itu untuk menegur dia. Orang yang kena, orang yang apa? Kenapa kamu yang apa? Ya. Ya gitu. Kayak ini pertanyaan terakhir nih kayak apa harapan kakek tentang keberadaan pepatah yang kakek bilang tadi kayak harapan kakek untuk Ke depan. ya kedepannya. Harapan kakek itu bisa apa gitu? Iya, kalau pendapat saya ke depan, kita orang Aceh ini harus dimanfaatkan ini, harus dijauhkan, jangan dikata-katakan dan yang dibilang dengan kata pepatah ini, kita harus waspada, harus koreksi diri gitu, harus waspada diri, harus jagalah. Harus tetap diterapkan. Diterapkan itu. Nah, karena yang saya bilang itu pepatah itu sekarang kan kayak kebaya udah kan kebanyakan orang yang buat apa itu orang lain yang kena getahnya. Nah, ada kadang-kadang orang yang bikin zalim. Yang kena orang lain di kampung-kampung itu yang kena orang lain. Tanya contoh ada dalam kamu membawakan membuat kejahatan. Tadi kan ada efeknya ke lingkungan, ya kan? Itulah namanya bumi juga payah udah ada itu. Udah itu aja kayak yang Ya. Makasih ya kayak. Ya, sama-sama. Nah, pikir apa yang penting kali mau apa?